Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Bagi kalian yang baru datang di channel ini, kenalin nama saya Ryan. Channel ini membahas tentang cerita-cerita yang seru. Sebelum aku cerita, monggo di subscribe dulu dan follow juga Instagram aku di @ryanchua atau kalian bisa klik di kolom deskripsi. Di video kali ini aku akan membahas tentang alur cerita film dengan judul The Town of Ghosts, mengisahkan tentang siapapun yang datang ke kota Yingyang, ia tidak akan pernah bisa keluar lagi. Di awal cerita, ada 3 orang yang bertamu ke rumah pemilik toko peti mati. Anehnya, rambut dan baju mereka tidak basah sama sekali, padahal di luar itu hujan deras. Ketiga orang ini memesan peti mati karena hujan, mereka pun menumpang sambil bermain judi. Cewek yang bernama Sangku melihat ketiga pria itu tidak ada bayangannya. Setelah 6 hari kejadian, ada peramal tua yang sedang mengembara meminta air. Ia pun tersadar kalau ada yang tidak beres. Peramal ini mengatakan kalau ketiga orang itu bukanlah manusia. Di saat hari ulang tahun, hantu itu akan membunuhnya. Ia pun disuruh bersembunyi di bawah kolong peti mati karena badan jasad hantu tersebut kaku, jadi tidak bisa jongkok ke bawah. Tapi nyatanya hantu tersebut bisa menemukannya. Di malam itu juga pemilik toko peti mati pun seperti orang gila. Besoknya, ia sudah meninggoy gantung diri di sumur itu. Ternyata kejadian ini diceritakan oleh salah satu penduduk di kota Yingyang. Yang intinya di sini mereka ada pro dan kontra. Kenalin, pria ini bernama Yin Yang Yi dan ini Pao Hulu. Tapai Hua menceritakan kepada mereka kalau ada orang yang bernama Ta Kui. Ia pekerja besi, tapi ia sama sekali tidak percaya dengan kutukan yang ada di kota ini. Di malam itu juga tubuhnya dikuasai oleh sesosok yang lain dan memasukkan kepalanya ke dalam besi panas. Lalu yang kedua, Santai, pekerja kayu yang berdiat mau kabur dari kota Yingyang. Ia pun tewas di hutan. Yang ketiga, Man Chang si nelayan. Ia juga meninggoy saat menyeberang sungai. Saat masuk ke dalam air, sudah banyak orang yang meninggoy. Lalu si gendut yang bernama Sun, ia memberontak. Enggak lama, ia terpanggang di tempat pembanggangan babi. Meskipun kota ini mempunyai rumor yang sangat mistis, tapi kota ini sangat ramai sekali. Yin Yayi mau membeli kayu pedagang daging babi. Saat lagi ngobrol, Pao Hulu dilempar makanan sama He Hua. He Hua pun curiga karena mereka memberi uang yang sangat banyak kepada pedagang babi. He Hua pun memerintah orang untuk memotong kayu tersebut. Ternyata di dalamnya ada hewan. Yin Yayi pun melempar parang ke arah Lipan. Lipan itu ternyata ada mutiaranya. He Hua pun mengambil mutiara itu. Kenalin juga, ini wali kota di kota Yingyang dan ini anaknya yang bernama Xiao Ya. Orang gila tidak sengaja menabrak wali kota dan meneriakinya hantu. Orang gila itu ternyata salah satu orang yang selamat dari kutukan maut kota Yingyang. Cuman efeknya ia menjadi gila. Di sini kelihatannya Tapai Hua menyukai Xiao Ya, anaknya wali kota. Karena tidak ada Gatsby, madu pun jadi. He Hua datang dan dia diikuti Yin Yang Yi dan juga Pao Hulu. Xiao Ya pun jatuh cinta kepada Yin Yang Yi. Di sini mereka bercerita tentang kejadian yang tadi. Karena kesal, He Hua pun pergi. Lagi-lagi Tapai Hua menceritakan rumor-rumor mistis di kota ini. Orang gila yang bernama Liu, ia berniat kabur. Tapi karena hujan deras, ia berteduh di vihara nenek. Ia sembahyang memohon maaf. Tiba-tiba aja perutnya sakit. Mau gak mau, ia pun BAB di vihara itu. Ia melihat patung nenek itu bergerak menoleh ke arahnya. Dan di bawah pantatnya ada yang menawari tisu merah dan juga tisu putih. Setelah ia lihat ke arah patung, ternyata patung itu udah gak di sana lagi. Sejak itu si Liu kembali udah sekarat. Karena He Hua anak asuh dari Liu dan He Hua murid Sangku. Sangku pun berusaha menolong tapi ia menjadi gila. Kakek yang mendengar cerita Tapai Hua pun menentang ceritanya. Karena tidak percaya, pada malam hari Yin Yang Yi dan juga Pao Hulu pun ke hutan. Pao Hulu mulai melihat sesuatu, terutama pada Yin Yang Yi, melihat seorang wanita dan ia berjalan ke arahnya. Setelah Pao Hulu menepuk pundaknya, ternyata ada tali perangkap gantung diri di depan mereka. Yin Yang Yi pun melepaskan perangkap itu. Mereka udah merasa udah ada yang tidak beres dengan hutan ini, dan mereka mengikat tangan mereka berdua agar tidak terpisah. Pao Hulu melihat kuburan dan mayatnya sendiri. Setelah mereka memeriksa, ternyata tidak ada apa-apa. Saat mereka melewati vihara nenek, mereka lari sekencang-kencangnya dan terjatuh pingsan. Keesokan harinya, Yin Yang Yi bangun dan udah dikerumunin orang-orang. Pao Hulu disemprot sama air dari mulut wali kota. Ternyata pada malam itu mereka diselamatkan oleh Sangku. Mereka pun disuruh berterima kasih sama Sangku. Tiba-tiba ada orang kejang-kejang dibawa ke tempat Sangku. Sebelumnya, ada peramal yang meramal pria yang bernama Wang Er yang hendak menikahi bonekanya. Kalau Wang Er tidak lama akan meninggal, dan pada saat itu dia dibawa kemari, ia udah seperti ini. Sangku menghipnotisnya. Kurang lebih, Wang Er menceritakan pada saat itu ia pulang.
ia membeli pewarna merah untuk istri bonekanya. Karena bola matanya kurang merah, ia pun menggigit jarinya dan mengolesi darahnya ke mata boneka. Pada saat di malam hari, ia pun dihantui sama boneka itu. Karena di kelopak mata boneka itu udah terbuka pintu gaib. Mereka membawanya ke rumah sakit dan Sangku memerintah yang lain untuk bakar boneka itu. Kakek ini tidak percaya dengan rumor yang ada. Ia pun disindir sama wali kota. Tidak lama kemudian, kakek ini terbakar hidup-hidup. Tapeihua menginformasikan kalau boneka itu hilang. Setelah ke rumah Wang ia udah tewas ditancap sama boneka istrinya. Yen Yang Yi tidak percaya dengan apa yang diomongi wali kota dan juga Sangku. Di malam hari, Sangku bermimpi kalau pemilik toko peti mati menodainya. Setelah ia hamil, ia membunuh pria tua ini. Saat ia udah lahiran, ia membuang anaknya. Bangun dari tidurnya, Sangku menangis. Keesokan paginya, He Hua melihat sudah ada orang yang meninggal di depan pintu rumah Sangku. Di sini, semua warga takut kepada Yin Yang Yi dan juga Pao Hulu. Karena rumor seharusnya mereka kembali dengan keadaan meninggoy, tapi nyatanya mereka masih hidup. Jadi penyebab kematian orang-orang adalah mereka berdua. Yin Yang Yi diundang ke rumah wali kota, bermaksud untuk mengatakan kalau Xiaoya anaknya wali kota menyukai Yin Yang Yi dan sekaligus memberikan lukisan yang harganya fantastis. Karena Yin Yang Yi tidak setuju, Xiaoya pun marah. Lagi-lagi ada yang meninggoy dengan keadaan berdiri seperti ini. Warga menuduh mereka berdua pembawa malapetaka. Mereka pun disuruh bermalam di vihara karena tempatnya lebih aman. Saat masuk, ruangan sangat gelap. Mereka pun menghidupkan lilin satu persatu. Ternyata He Hua memberikan mutiara lipannya kepada Yin Yang Yi. Orang gila datang ke Sangku dan bertanya kapan Sangku akan berhenti dari perbuatannya. Orang gila ini pun satu persatu membuka aibnya. Ternyata Yin Yang Yi dan Pao Hulu itu mau dibunuh sama orang suruhan Sangku. Tapi orang gila ini memukul penjahat itu sampai pingsan. Ia kemudian mengatakan persoalan anak kandung Sangku yang udah dibuang. Ternyata pada saat ia membuang anaknya, orang gila ini melihatnya. Dan ialah yang membesarkan anak Sangku, dan ternyata anak itu adalah He Hua. Ia sengaja menjadikan He Hua sebagai murid Sangku agar ibu dan anaknya dekat. Orang gila ini pun ternyata hanya berpura-pura gila saja. Lari ke scene di mana Pao Hulu tersesat di dalam sebuah tempat, lalu juga di vihara nenek, ternyata dia hanya berhalusinasi saja. Setelah Yin Yang Yi memeriksa dengan menggunakan mutiara lipan, mereka menemukan kalau lilin yang di sini ada yang tidak beres. Siapapun yang menghirupnya akan berhalusinasi. Mereka pun merencanakan sesuatu. Setelah ada penyusup masuk, mereka pun berpura-pura mati gantung diri. Dan ternyata Tapeihua juga dibalik semua ini. Warga pun merayakan acara. Saat wali kota mau pidato ke depan, Yin Yang Yi dan Pao Hulu keluar dari peti mati mereka. Semua orang pun kaget. Tapeihua mau menusuk mereka dengan pisau, tapi gagal. Mereka pun membongkar aib wali kota, yang sebenarnya nama asli wali kota itu Cao Qingpiao, tapi ia palsukan menjadi nama Cao Yusan. Ia sudah banyak melakukan kejahatan. Mereka mengetahui ini karena berawal dari lukisan yang mahal itu. Semua rumor, semua fenomena itu bohong semua, karena ia tidak mau seorang pun yang tahu tentang kejahatannya di luar kota sana. Dari kakek kebakar itu hanya bohong saja. Mereka menggunakan bubuk yang mudah bisa membuat orang kebakar. Lalu boneka hantu itu juga bohong. Mereka menggunakan jamur untuk membuat orang berhalusinasi. Orang yang meninggal dalam berdiri itu pun juga bohongan. Sangku pun membenarkan omongan Yin Yang Ying dan Pao Hulu. Sangku pun mengakui kalau pemilik toko peti mati ialah yang membunuh. Wali kota menggunakan hal ini untuk mengancam Sangku, jadi ia terpaksa menjadi bonekanya. Sangku pun mengatakan kalau He Hua itu adalah anaknya. Orang gila itu pun membenarkan apa yang Sangku katakan. Setelah mereka pelukan, ia ditembak sama wali kota. Warga pun ditembak satu persatu. Yin Yang Ying pun memberikan bubuk jamur. Ia berhalusinasi dan tidak sengaja menembak anaknya Xiaoya. Karena menyesal, ia pun menembak dirinya sendiri. Yin Yang Ying dan Pao Hulu pun pulang ke tempat kota asal mereka. Cerita pun selesai. Nah guys, gimana menurut kalian tentang ini? Ternyata mitos-mitos yang ada di kota ini hanyalah unsur politik. Bagi kalian yang udah nonton full, thank you ya. Support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian, dan nyalahin lonceng notifikasi. Kalian juga bisa request judul film lainnya, nanti aku akan bahas di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa juga cek video-video lainnya, atau kalian langsung saja ke playlist, yang tentunya channel ini membahas tentang hal-hal yang seru. Cukup segitu dulu ya guys, jika ada salah kata, aku mohon maaf. See you on the next video.